Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi yang direvisi laporan tugas 03 mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata dengan judul Otomata dan Tata Bahasa Chomsky dengan dosen pengampu Ibu Fitri Nuraini, Eskom Mkom. Baik, perkenalkan nama saya Noval Azhar Sauki dengan NIM 2106175. Jurusan Teknik Informatika kelas E. Di sini yang pertama ada deklarasi suatu bahasa dengan aturan menggunakan tata bahasa reguler dan tata bahasa bebas konteks. Suatu bahasa didefinisikan dengan 4 tupel, antaranya V, T, S, dan P. Tupel V menampung himpunan variabel, tupel T menampung himpunan terminal, S menampung stat awal, P terdiri dari aturan produksi yang sesuai aturan tata bahasa reguler dan tata bahasa bebas konteks. Sehingga bahasa ini termasuk bahasa reguler dan dapat menggunakan otomata jenis finite state automata atau FSA. Contohnya, bahasa L didefinisikan dengan V sama dengan beranggotakan M dan N, T terminal A dan B, S sama dengan M, P terdiri dari aturan produksi yang sesuai aturan tata bahasa reguler dan tata bahasa bebas konteks. Di sini ada variabel A menghasilkan terminal A variabel M atau terminal B variabel N. B menghasilkan terminal A variabel N atau terminal B variabel M. Selanjutnya di sini ada tata bahasa reguler. Bahasa R didefinisikan dengan V sama dengan CR, T sama dengan A dan B, S sama dengan C, P sama dengan C menghasilkan terminal A variabel C atau terminal B variabel R. Dan R menghasilkan variabel B, terminal B variabel R atau terminal A variabel C. Selanjutnya ada tata bahasa bebas konteks. Misal terdapat tata bahasa bebas konteks. Dengan penurunan tekanan terdapat tata bahasa bebas konteks. S menghasilkan A kecil A besar S atau A. Selanjutnya ada A menghasilkan S besar B kecil A besar atau BA. Untuk memperoleh untai AA BB AA. Simbol di sini dibaca menurunkan dengan penurunan terkiri. S menurunkan A kecil A besar S besar, dan menurunkan A kecil S besar B kecil A besar S besar, menurunkan A kecil B kecil A besar S besar, menurunkan AA BB A kecil S besar, menurunkan AA BB AA kecil. Selanjutnya dengan penurunan tekanan. S menurunkan A kecil A besar S besar, menurunkan A kecil A besar A kecil, menurunkan A kecil S besar B kecil A besar A kecil, menurunkan A kecil S besar B kecil AA kecil, dan menurunkan AA BB AA kecil. Meskipun proses penurunan berbeda, namun tetap memiliki pohon penurunan yang sama, seperti gambar di atas. Selanjutnya yang kedua, cara kerja mesin otomata pada setiap tata bahasa Chomsky. Cara kerja FSA atau Finite State Automata. FSA disebut juga Finite Automata atau FA merupakan suatu model matematika dari suatu sistem dan yang menerima input menghasilkan output diskrit. Finite State Automata memiliki state yang banyaknya berhingga.
atau terbatas, dan dapat berpindah-pindah dari suatu state ke state lain. Perubahan state ini dinyatakan dengan fungsi transisi. State adalah kondisi atau keadaan atau kedudukan prinsip kerja finite. State automata adalah sebagai berikut. Ke-1, menerima input string. 2, membaca atau menyerap substring karakter awal dengan kontrol berada pada state awal. Ketiga, dengan kontrol dan karakter awal yang telah dibaca, state akan berpindah ke state baru. Selanjutnya ada proses berlanjut sampai semua string terserap habis. Yang kelima, jika state akhir yang ditempati saat string habis tersebut berada dalam himpunan final state yang telah ditentukan, maka string tersebut diterima atau dikenali oleh finite state automata tersebut. Jika tidak, maka string tersebut ditolak atau tidak dikenali oleh finite state automata tersebut. Selanjutnya ada cara kerja pushdown automata atau PDA. Pushdown automata atau PDA adalah finite automata dengan memori ekstra yang disebut sebagai stack yang membantu PDA untuk mengenali konteks free language. Mekanisme kerja memori stack adalah menyimpan input pertama pada alamat paling bawah. Input berikutnya disimpan pada alamat di atasnya, dan input terakhir disimpan pada alamat paling atas. Perintah operasi yang digunakan untuk menyimpan input pada stack adalah push. Sedangkan perintah operasi untuk mengeluarkan input yang telah tersimpan adalah pop. Sebuah PDA dinyatakan dengan 7 tuple, ada key, T sigma, T, dan ada ini logo seperti S. Ini ada S, F, Z, di mana key himpunan state, sigma himpunan simbol input, T simbol stack, dan simbol seperti ini fungsi transisi, S state awal, F state akhir, dan Z top of stack. PDA memiliki dua transisi, yaitu yang pertama A besar seperti ini yang menerima simbol input, simbol top of stack, dan state setiap pilihan terdiri dari state berikutnya, dan simbol-simbol penggantian isi stack dilakukan dengan operasi push and pop. Selanjutnya yang kedua ada lambang simbol A transisi seperti ini, tidak melakukan pembacaan input namun hanya menerima simbol top of stack dan state. Transisi ini memungkinkan PDA untuk memanipulasi isi stack dan berpindah antara state tanpa membaca input. Selanjutnya di sini ada cara kerja linear bounded automata. Linear bounded automata atau LBA adalah jenis mesin Turing yang memiliki batasan pada tahun 1960. Myhill memperkenalkan LBA yang termotivasi dari penelitian Rabin dan Scott pada tahun 1959 tentang finite automata. LBA adalah mesin abstrak yang memiliki kemiripan dengan mesin Turing, hanya saja ketika input diberikan ke dalam proses komputasi. Tab tidak diperbolehkan untuk melewati wilayah batas dari infinite tab. Tab itu sendiri memiliki panjang tak terhingga dengan maksud untuk mengakomodasi masukan yang panjang yang bisa diatur semaunya. Seperti mesin Turing, linear bounded automata adalah finite state machine yang dilengkapi dengan tab, namun tidak seperti mesin Turing. Sistem LBA hanya memiliki state secara terbatas untuk tiap input, yaitu untuk tiap inputnya. LBA berlaku sebagai automata terbatas. Perbedaan yang berkaitan antara LBA dan FSA adalah jumlah state pada masing-masing dari keduanya. Jumlah state pada FSA adalah tetap, sedangkan pada LBA jumlah state-nya bervariasi, tergantung kepada fungsi linear dari jumlah masukan yang diberikan. Ada beberapa tata bahasa yang dapat dikenali oleh linear bounded automata, tetapi tidak oleh pushdown automata. Misalnya,
Bahasa konteks sensitif. Linear bounded automata adalah mesin Turing non-deterministik yang memiliki 3 kondisi. Alfabet masukannya mengikutsertakan 2 simbol spesial yaitu left dan right end marker atau penanda batas kiri dan kanan. Transisi tidak mencetak simbol lain melebihi end marker. Transisinya tidak berpindah ke kiri left end marker atau tidak ke kanan right end marker. Linear bounded automata dinyatakan ke dalam 8 tupel. Di antaranya Q, X, Sigma, Q0, ML, MR, simbol seperti S, F, di mana Q himpunan state, X alfabet tab, Sigma himpunan simbol input, Q0 state awal, ML left end marker, MR right end marker, di mana MR sama dengan ML. S yang fungsi transisi, F state akhir. Selanjutnya ada cara kerja mesin Turing. Mesin Turing adalah model yang sangat sederhana dari komputer. Secara esensial, mesin Turing adalah sebuah finite automata yang memiliki sebuah tab tunggal dengan panjang tak terhingga yang dapat membaca dan menulis data. Mesin Turing menggunakan notasi seperti ID pada PDA untuk menyatakan konfigurasi dari komputasinya stuck pada PDA. Memiliki keterbatasan akses. Elemen yang dapat diakses hanya elemen yang ada pada top of stack. Pada mesin Turing, memori akan berupa suatu tab yang pada dasarnya merupakan array dari sel-sel penyimpanan. Sebuah mesin Turing secara formal dinyatakan dalam 7 tupel, yaitu M sama dengan Q, Sigma, simbol seperti R, simbol seperti S, dan F, dan B, di mana Q himpunan state, Sigma himpunan simbol input, simbol seperti huruf R, simbol pada pita meliputi pula blank, dan simbol seperti S ini fungsi transisi, S state awal, S anggota key, dan simbol seperti huruf B menandakan simbol kosong atau blank, bukan bagian dari sigma, B, sigma. Bagian dari pita yang belum ditulisi dianggap berisi simbol seperti ini atau blank. Ya, baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.